Salam Koin Bank. Hari ini saya akan jelasin tentang cara menggunakan kartu kredit. Banyak orang takut sama kartu kredit. Saya malah punya 12, bahkan lebih kayaknya. Di dalam laci saya belum saya ambilin. Saya punya kartu kredit ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuangan saya. Gimana cara pembayaran lebih mudah, gimana cara supaya membeli barang secara gratis. Nanti semuanya akan saya jelaskan cara memaksimalkan menggunakan kartu kredit kita. Rahasia menggunakan kartu kredit. Step pertama, biasanya pengguna kartu kredit yang paling susah adalah membuat kartu kreditnya yang pertama. Karena bank belum punya track record pemakaian kartu kreditnya, sehingga yang kartu kredit pertama itu yang paling susah. Nah, gimana sih caranya supaya bisa punya kartu kredit? Yang pertama adalah nama kita di BI Checking itu harus bersih. Jadi BI Checking harus bersih. Biasanya sales dari kartu kreditnya akan menelpon kita dan akan menanyakan apakah kita ingin membuat sebuah kartu kredit. Kalau Anda memang pengen membuat, Anda bilang yes, nanti akan disuruh isi data. Ada juga yang sekarang by phone konfirmasinya, dan kemudian kartu pertama ini akan dikirim ke rumah Anda berdasarkan slip gaji, biasanya slip gaji, kemudian BI Checking, dan juga ada juga yang minta rekening koran juga 3 bulan, ataupun dari laporan NPWP. Ya, biasanya dia juga ngeliat dari laporan NPWP atau SPT yang kita sebut setiap tahun untuk melihat kekuatan bayar kita. Karena biasanya limit kartu kredit itu yang normal, yang bagus adalah sepertiga atau setengah dari income. Tidak boleh lebih dari itu. Walaupun banyak bank yang akhirnya memberikan beberapa kali lipat dari income kita. Jadi yang pertama adalah membuat kartu kredit yang pertama. Kalau sudah punya satu kartu kredit yang berikutnya mudah sekali pembuatannya. Karena mereka sudah melihat track record kita, biasa dilihat di review selama 3-6 bulan, bank lain akan tawarin lagi kartu kredit ke kita, dan disitulah kita bisa mempunyai banyak kartu kredit. Tapi apa gunanya sih punya banyak kartu kredit? Oke, kita akan masuk poin pertama. Rahasia kartu kredit. Yang pertama adalah kartu kredit memiliki 2 tanggal ajaib. 2 tanggal ajaib ini apa saja? Yang pertama, kita sebut dengan tanggal cetak. Yang kedua, kita sebut dengan tanggal jatuh tempo. Nah, apa bedanya tanggal cetak dengan tanggal jatuh tempo? Oke, saya akan jelaskan dan apa kegunaannya kita mengetahui ini. Jadi, akan ada 2 tanggal. Yang pertama adalah tanggal cetak. Yang kedua adalah tanggal jatuh tempo. Nah, tanggal cetak itu setiap bank tanggal cetaknya berbeda-beda. Begitu juga tanggal jatuh temponya. Jadi, bagaimana cara kita tahunya adalah melihat dari billing tagihannya. Pertama, kita ngomongin tanggal cetak dulu. Tanggal cetaknya anggap adalah tanggal 5 setiap bulannya. Biasanya, normalnya bank, tanggal jatuh temponya adalah sekitar 15 hari atau 14 hari setelah tanggal cetak. Namun, untuk khusus bank HSBC, biasanya tanggal cetak ke tanggal jatuh tempo itu perbedaannya bisa 21 hari, 20-21 hari. Nah, kita anggap misalnya bank biasa saja dulu. Nah, tanggal cetaknya anggap tanggal 5. Biasanya tanggal jatuh temponya itu tanggal 21 kira-kira. Jadi tanggal cetak ini adalah dia melakukan pencetakan semua pemakaian Anda sebelum tanggal cetak. Jadi anggap misalnya tanggal cetak tanggal 5. Kemudian tanggal 6 ada penggunaan, tanggal 20 ada penggunaan, tanggal 30 ada penggunaan. Kemudian tanggal 1, 2, 3, 4 ada penggunaan. Itu semua akan dicetak di tanggal 5. Semua akan dicetak di tanggal 5. Kalau ada penggunaan sebelum tanggal 5, maka akan dicetak di tanggal 5 dan akan dibayarkan di tanggal jatuh tempo. Jadi anggap misalnya ini bulan Januari. Sebelumnya kita anggap tidak ada transaksi ya. Dari 5 Januari sampai 5 Februari semuanya akan tercetak di tanggal 5 Februari. Dan akan ditagihkan di 21 Februari. Contoh, tanggal 6 Januari ada transaksi, makanya akan tercetak di 5 Februari. Tanggal 15 Januari ada transaksi, makanya akan tercetak di 5 Februari. Dan seterusnya sampai tanggal 1 Februari ada transaksi, maka ini akan tercetak di 5 Februari. Dan semua pemakaian ini nantinya akan dicetak di 5 Februari dan wajib kita bayar di 21 Februari. Nah, apa gunanya kita mengetahui 2 tanggal ini? Anggap misalnya di sini kita melakukan pembelian barang untuk stok bisnis kita, yaitu tanggal 6 sebesar 10 juta. Nah, 10 juta ini adalah uang yang kita pinjam dulu dari bank dan kita punya jatuh tempo sekitar 30 hari plus 15, berarti sekitar 45 hari untuk melakukan pembayaran sejak pembelian 10 juta ini. Jadi kita punya waktu 45 hari. Nah, ini yang kita bayangkan. Kalau kita bayar pakai cash, maka uang cash kita akan langsung terkonversi menjadi barang. Tapi dengan adanya kartu kredit, kita pinjam dulu duitnya bank dan kita punya waktu 45 hari untuk melakukan pembayaran, maka 10 juta ini bisa kita putar dulu. Anggap kita investasikan dengan bunga 2% per bulan. Maka selama 45 hari kita akan mendapatkan 2% plus 1%. Karena 45 hari adalah 1,5 bulan. Berarti kita dapat 2% per bulan plus 1% per bulan. Totalnya 3% dari 10 juta. Berarti kita sudah dapat 300.000 rupiah. Uang yang harusnya kita bayarkan, karena kita pinjam dulu duitnya bank dan bayaran 45 hari lagi, bisa kita putar dulu. Sehingga pada saat kita bayarkan 10 jutanya,
di tanggal 21 Februari, kita sudah mendapatkan keuntungan Rp300.000. Nah, bayangkan kalau penundaan pembelian ini bisa kita lakukan setiap bulan. Dan jumlahnya nggak 10 juta, anggap misalnya 50 juta, maka kita akan untung 1,5 juta. Menang cash flow, karena kita bayarnya belakangan 45 hari, setiap bulannya. Bayangkan saja 1,5 juta ini bisa kita kali 12, maka keuntungan kita tahun itu adalah 18 juta, karena melakukan penundaan pembayaran. Nah, ini adalah step yang pertama. Kemudian, apa tips and triknya? Tipsnya adalah, kalau Anda mau melakukan pembelanjaan, biasakan mendekati setelah tanggal cetak. Jadi, jatuh tempo pembayarannya masih lama. Kalau misalnya sudah lewat dari tanggal cetak, sudah berlalu terlalu jauh, saran saya jangan melakukan pembelanjaan lagi. Tunggu sampai selesai tanggal cetak, baru belanja lagi. Ini yang kita bisa sebut sebagai money management. Kalau kita mau belanja, kita mau beli barang, ataupun modal bisnis, kita lakukan pembelian after tanggal cetak, mendekati tanggal cetak 1-2 hari setelah tanggal cetak, sehingga kita bisa punya waktu pembayaran 45 hari ke belakang, sehingga uang yang harusnya kita bayarkan bisa kita putar dulu di investasi yang fix, dan kita mendapatkan keuntungan lebihan setiap bulannya. Bayangkan kalau ini terjadi bertahun-tahun, Anda bisa menang cash flow sampai mungkin 100 juta, bahkan bisa 500 juta, ataupun bisa 1 miliar, hanya karena penundaan pembayaran 45 hari setiap bulannya.